Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan praktikum statistika jenis kelamin terhadap lama pemakaian HP mahasiswa agribisnis 2023. Saya Iksan Ilaliksan, NIM 010. Dari studi kasus yang kami kerjakan, kami menyelesaikan pengambilan data di kuesioner dan diperoleh data jenis kelamin pertandanya satu laki-laki dan dua perempuan terhadap lama pemakaian HP sehari dalam jam. Mahasiswa agribisnis angkatan 2023 Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian kami menginput data tersebut dalam program SPSS dan mengcleaning data serta akan mengkategorisasikan data lama penggunaan HP dalam sehari dalam jam yang selanjutnya akan dibuat analisis deskriptif. Nah, tujuan studi kasus ini yaitu untuk mengeksplorasi lama penggunaan HP pada mahasiswa agribisnis angkatan 23 dengan mengidentifikasi durasi penggunaan dan pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut kemudian disajikan melalui berbagai metode visual seperti diagram pie untuk menggambarkan distribusi durasi penggunaan dan diagram batang untuk membandingkan durasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, studi ini juga akan menyertakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai kebiasaan penggunaan HP di kalangan mahasiswa tersebut. Langsung saja kita ke tabulasi datanya ya. Yang pertama yaitu kita salin terlebih dahulu. Kita ke aplikasi SPSS-nya. Sebentar ini masih loading. Nah, setelah masuk, kita ke data view, lalu klik kanan pada data view yang di atas ini, pada nomor 1, klik paste with variable name. Nah, sudah tercopy ya. Setelah itu kita ke variable view, kita ke values yang ada titik 3 ini kita klik value, kita ketik 1, label kita kasih laki-laki. Lalu kita add dan yang kedua labelnya perempuan. Kita add juga, lalu klik OK. Setelah itu kita ke data view, lalu klik ini yang ada tanda panah ke samping kiri ada 1 dan ke atas ada huruf A, value label. Nah ini akan muncul ini. Setelah itu kita akan membuat diagram pie-nya. Kita klik grapes, lalu legasi dialog, kita pilih pie. Summarize for group of case, ini pastikan yang paling atas sendiri ya. Kita klik define. Jenis kelamin kita pindahkan ke columns. Lama pemakaian kita pindahkan ke define.
lalu klik OK. Nah, kita kan di sini masih belum terlihat berapa jumlah mahasiswa yang menggunakan HP ya. Kita klik double gambar, lalu akan muncul ini. Kita klik yang warna biru ini. Kalau masih belum ada, kalau nggak bisa diklik kayak nggak kelihatan show datanya, kita klik yang sebelah kirinya, data label mode. Tapi menggunakan manual ya, klik satu-satu. Setelah terlihat, kita lanjutkan ke diagram batang. Kita pilih grab lagi, legacy dialogs, kita pilih bar. Ini cluster yang tengah, lalu ke summaries for group of case, yang paling atas sendiri lagi, cluster yang tengah, klik define. Jenis kelamin kita pindahkan ke kategori axis, lama pemakaian kita pindahkan ke define cluster, lalu klik title kanan atas, line 1 kita ketik diagram batang jenis kelamin terhadap lama pemakaian HP. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini juga belum terlihat berapa jumlah mahasiswanya. Kita klik double, klik ini lagi, yang hide data label ya. Lalu akan langsung muncul semua mahasiswanya. Kalau masih belum bisa ya kita klik sebelah kirinya lagi data label mode menggunakan cara manual. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Setelah tadi membuat diagram pie dan juga diagram batang, selanjutnya adalah membuat statistik deskriptif. Nah, yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita klik yang deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi, lalu kita pindahkan jenis kelamin ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang semuanya, mean, median, mode, sum, dan juga yang ini semuanya juga dicetak. Lalu setelah itu kita klik continue dan klik OK. Nah, datanya sudah jadi. Terus ya, kemudian dilanjut dengan saya yaitu membuat analisis deskripsi pada lama penggunaan HP. Yang pertama itu analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian frekuensi. Nah, yang jenis kelamin ini dipindahkan ke sebelah kiri dan lama pemakaian dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian klik statis. Nah, ini sudah kecentang semua. Selanjutnya continue. Kemudian OK. Nah, ini datanya sudah keluar. Nah, selanjutnya setelah kita buat semua diagram dan data deskriptifnya, lalu kita salin gambarnya ke Word ya, seperti ini. Langsung saja copy gambar ke Word-nya. Yang pertama yaitu gambar diagram pie. Nah, kita salin ke Word, lalu kita interpretasi dari diagram pie-nya. Seperti berdasarkan output diagram pie, diketahui bahwa 30 mahasiswa dengan 11 respon
11 mahasiswa laki-laki dan 19 mahasiswa perempuan, di mana yang laki-laki dengan lama pemakaian 1 jam sebanyak 1 mahasiswa. Yang kedua, lama pemakaian 10 jam sebanyak 1 mahasiswa. Yang ketiga, lama pemakaian 13 jam sebanyak 1 mahasiswa. Keempat, lama pemakaian 14 jam sebanyak 1 mahasiswa. Kelima, pemakaian 20 jam sebanyak 1 mahasiswa. Keenam, pemakaian 22 jam sebanyak 1 mahasiswa. Ketujuh, pemakaian 24 jam sebanyak 1 mahasiswa. Dan kedelapan, pemakaian 5 jam sebanyak 1 mahasiswa. Kesembilan, lama pemakaian 6 jam sebanyak 2 mahasiswa. Dan yang terakhir, lama pemakaian 8 jam sebanyak 1 mahasiswa. Selanjutnya ke jenis kelamin perempuan. Yang pertama, lama pemakaian 10 jam sebanyak 3 mahasiswa. Dua, lama pemakaian 12 jam sebanyak 3 mahasiswa. Ketiga, pemakaian 15 jam sebanyak 2 mahasiswa. Keempat, pemakaian 9 jam sebanyak 1 mahasiswa. 5, pemakaian 24 jam sebanyak 1 mahasiswa. 6, pemakaian 3 jam sebanyak 2 mahasiswa. Ketujuh, pemakaian 5 jam sebanyak 2 mahasiswa. Kedelapan, pemakaian 6 jam sebanyak 2 mahasiswa. 9, pemakaian 20 jam sebanyak 1 mahasiswa. Dan yang terakhir, pemakaian 5 jam sebanyak 2 mahasiswa. Nah, setelah itu kita salin gambar yang diagram batang ke Word-nya juga. Lalu interpretasi dari diagram pie dan diagram batang itu sama ya teman-teman. Seperti ini. Nah, dibuat per poin-poin itu sama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin tidak usah dijelaskan ya, karena nanti akan membuat videonya menjadi lebih lama. Nah, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bagian interpretasi data deskriptifnya. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dari statistik deskriptif variabel yang pertama. Nah, yang pertama yaitu jenis kelamin. Dari statistik deskriptif di SPSS tadi kita copy image lalu kita tempel di sini. Lalu setelah itu kita interpretasi yaitu yang pertama jumlah responden mahasiswa laki-laki sebanyak 11 mahasiswa dengan persennya yaitu 36,7 dan valid persennya 36,7 dan total persennya yaitu 36,7. Nah, yang kedua yaitu jumlah responden mahasiswa perempuan yaitu sebesar 19 responden mahasiswa dengan persennya yaitu 63,3 dan juga valid persennya yaitu 63,3. Dan kumulatif persen atau total persennya yaitu 100 yang diperoleh dari kumulatif persen dari mahasiswa laki-laki ditambah dengan valid persen mahasiswa perempuan. Nah, yang ketiga yaitu total mahasiswa laki-laki dan perempuan sejumlah 30 mahasiswa dengan persennya yaitu dengan persen akhirnya yaitu 100,0 dan valid persennya yaitu sebesar 100,0. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama yaitu valid menunjukkan jumlah data yang diinput atau diisikan pada saat melakukan analisis itu sudah tepat di mana di sini ada 30 data. Nah, yang kedua yaitu missing menunjukkan ada atau tidaknya data yang tidak terisikan. Nah, nilai 0 di sini menunjukkan bahwa semua data telah diisi, tidak ada yang terlewat. Nah, yang ketiga yaitu mean, yaitu menunjukkan nilai rata-rata dan nilainya mean di sini yaitu sebesar 1,6333. Yang keempat yaitu standar error of mean, yaitu menunjukkan 8 tingkat kesalahan dari nilai rata-rata pada data yang dimasukkan. Nah, semakin kecil nilainya maka itu akan semakin baik, di mana pada kasus tersebut nilainya yaitu sebesar 0,08949 yang termasuk kecil sehingga data tersebut dapat dikatakan dengan baik. Yang kelima yaitu median yang menunjukkan nilai tengah pada sekumpulan data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, nilai median di sini didapat adalah 2.0000. Nah, yang keenam yaitu mode, yaitu menunjukkan nilai yang sering muncul, di mana mode yang didapat adalah 2.00. Yang ketujuh yaitu variance, menunjukkan ukuran sebesar
sebaran data kuantitatif dan homogenitas. Nah, nilainya yaitu 0,240. Yang kedelapan yaitu standard deviation, yaitu menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, data yang baik itu memiliki nilai standar deviasinya yang kecil dibanding dari mean. Nah, di mana nilainya yaitu 0,9 yang berarti lebih kecil dari mean yang nilainya 1,63 sehingga data tersebut bisa dikatakan sudah baik. 9 yaitu range yaitu menunjukkan rentang nilai dari terbesar ke terkecil di mana nilai di sini didapatkan adalah 1,00. Yang ke-10 yaitu minimum yang menunjukkan nilai yang paling kecil pada kumpulan data. Nah, nilai di sini yang paling minimum itu didapatkan adalah 1,00. Yang ke-11 yaitu maksimum, yaitu menunjukkan nilai terbesar, di mana nilai maksimum atau nilai yang terbesar yaitu 2,00. Yang ke-12 adalah sum, yaitu menunjukkan nilai dari total sekumpulan data, di mana nilai sumnya itu adalah 49,00. Nah, dilanjut dengan saya yaitu interpretasi statistik deskriptif terhadap lama pemakaian HP. Nah, yang pertama yaitu jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP 1 jam sebanyak 1 responden dengan presentase 3,3 dan valid persen 3,3 serta kumulatif persen 3,3. Nah, yang kedua, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 3 jam sebanyak 2 responden dengan persen 6,7, valid persennya 6,7, dan kumulatif persennya 10. Nah, kumulatif persen ini diperoleh dari penambahan yang pertama ini yang 3,3 ditambah dengan 6,7. Nah, jadi hasilnya 10. Nah, yang ketiga, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 5 jam sebanyak 3 responden dengan persen sebesar 10 dan valid persen sebesar 10 dengan jumlah kumulatif persen sebesar 20, yaitu dari penambahan 10 ini ditambah dengan 10 ini jadi 20. Nah, yang keempat, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 6 jam sebanyak 4 responden dengan presentase sebesar 13,3 dan valid persen sebesar 13,3 dengan kumulatif persen sebesar 33,3. Nah, yang kelima, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 8 jam yaitu sebanyak 2 responden dengan persen 6,7 dan valid persen 6,7 serta kumulatif persen sebesar 40. Kemudian yang keenam, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 9 jam sebanyak 2 responden dengan persen sebesar 6,7 dan valid persen sebesar 6,7 serta kumulatif persen sebanyak 46,7. Nah, yang ketujuh, jumlah responden mahasiswa agribisnis angkatan 2023 yang lama pemakaian HP selama 10 jam sebanyak 4 responden dengan persen sebesar 13,3 dan valid persen sebesar 13,3 serta kumulatif persen sebesar 60. Nah, ini bisa dilanjut sampai yang paling bawah yaitu 24 jam ini. Nah, yang terakhir yaitu total responden terhadap lama penggunaan HP sebanyak 30 responden dengan jumlah persen sebesar 100 dan valid persen sebesar 100. Nah, yang kedua ini interpretasi statistik lama pemakaian HP dalam hitungan jam. Nah, yang pertama, valid ini menunjukkan jumlah data yang diinput atau diisikan pada saat melakukan analisis sudah tepat, di mana ada 30 data. Nah, yang kedua, missing yang ini menunjukkan 0, yaitu tidak adanya data yang tidak terisikan atau tidak adanya data yang terlewat.
Nah, yang ketiga, MEAN menunjukkan nilai rata-rata dari sekumpulan data yang ada dengan nilai MEAN sebesar 10,6333. Yang keempat, standard error of MEAN menunjukkan tingkat kesalahan dari nilai rata-rata pada data yang dimasukkan. Semakin kecil data nilai standard error yang didapat, maka akan semakin baik, di mana kasus tersebut nilai standar error-nya sebesar 1,11157 yang termasuk dalam kategori kecil, sehingga data dapat dikatakan baik. Yang kelima, median menunjukkan nilai tengah yang ada pada data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar, di mana nilai MEAN didapat adalah 10. Yang keenam, mode, yaitu menunjukkan nilai yang sering muncul dari sekumpulan data yang ada, di mana mode yang didapat adalah 6. Yang ketujuh, variance, menunjukkan ukuran sebaran data kuantitatif dan homogenitas data yang ada, di mana nilai variance yang didapat adalah 37,068. Nah, yang kedelapan, standard deviation, menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Data yang baik apabila nilai standard deviation semakin kecil dibanding MEAN, di mana nilainya 6,088 adalah yang berarti lebih kecil dari MEAN yang nilai MEAN-nya itu 10,63, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang dimaksud sudah baik. Nah, yang kesembilan, range menunjukkan rentang nilai dari terbesar ke terkecil, di mana didapat nilai range-nya itu 23. Yang ke-10 yaitu minimum, yaitu menunjukkan nilai yang paling kecil pada sekumpulan data, di mana nilai minimum yang didapat adalah 1. Nah, yang ke-11 maksimum, yaitu menunjukkan nilai terbesar pada sekumpulan data, di mana nilai maksimum yang didapatkan yaitu 24. Nah, yang terakhir yaitu sum, yaitu menunjukkan nilai total dari sekumpulan data, di mana nilai sum yang didapatkan adalah 319. Nah, kemudian kesimpulan. Berdasarkan diagram pie dan diagram batang di atas, dapat disimpulkan bahwa jangka pemakaian HP paling pendek pada mahasiswa jenis kelamin laki-laki yaitu selama 1 jam sebanyak 1 mahasiswa, sedangkan pada mahasiswa jenis kelamin perempuan yaitu selama 3 jam sebanyak 2 mahasiswa. Kemudian, jangka pemakaian HP paling lama pada mahasiswa jenis kelamin laki-laki yaitu selama 24 jam sebanyak 1 mahasiswa, sedangkan pada mahasiswa jenis kelamin perempuan yaitu selama 24 jam sebanyak 1 mahasiswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian HP pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu imbang, ya, karena sama-sama 24 jamnya. Demikian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.